Namaku Andini Nurfadila dengan NIM 24TIA0311B. Aku salah satu mahasiswa jurusan Teknik Industri Agro. Here I will tell you about my hobby. Lari, aktivitas sederhana yang telah menjadi bagian hidup manusia sejak zaman purba. Lebih dari sekadar olahraga, lari adalah cara untuk merasakan kebebasan, membangun kekuatan, dan menyatu dengan diri sendiri. Dalam setiap langkah, ada cerita tentang semangat dan tekad yang terus hidup. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah berlari untuk bertahan hidup. Di zaman purba, lari adalah alat utama manusia untuk berburu hewan di dataran luas. Menggunakan strategi perburuan ketahanan memburu hewan hingga kelelahan. Lari menjadi bagian dari evolusi manusia, membantu membentuk tubuh yang tangguh dan daya tahan luar biasa. Seiring berkembangnya peradaban, lari tidak lagi hanya soal bertahan hidup. Di Mesir kuno, raja-raja berlari sebagai bagian dari ritual untuk menunjukkan kekuatan fisik mereka. Di Yunani kuno, lari menjadi olahraga yang dihormati. Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi menjadikan lari sebagai ajang utama. Bahkan, lari jarak pendek yang disebut stadion race adalah acara pembuka yang melambangkan kebanggaan bangsa. Tidak ada cerita yang lebih terkenal dalam sejarah lari selain kisah Phidippides. Pada tahun 490 sebelum Masehi, dia berlari sejauh 42 km dari Marsan ke Sin untuk menyampaikan kabar kemenangan atas Persia. Dengan napas terakhirnya, dia berkata, "Kami menang sebelum meninggal." Dari kisah inilah lomba maraton modern lahir menjadi simbol ketangguhan manusia. Namun, di abad pertengahan, lari lebih banyak digunakan untuk kebutuhan militer dan pengiriman pesan. Para kurir kerajaan seringkali harus berlari jarak jauh untuk mengantarkan informasi penting. Lari sebagai olahraga hampir tidak terlihat dalam periode ini. Ketika revolusi industri datang, masyarakat mulai memiliki lebih banyak waktu luang. Pada abad ke-19, lari kembali bangkit sebagai bagian dari olahraga modern. Tahun 1896 pertama menghidupkan kembali semangat lari yang pernah ada di Yunani kuno. Maraton menjadi salah satu cabang utamanya. Pada abad ke-20, dunia menyaksikan pelari-pelari legendaris yang membawa olahraga ini ke panggung global. Jesse Owens yang memenangi 4 medali emas di Olimpiade Berlin 1936 melawan diskriminasi rasial dengan kecepatannya. Emil Zetopak yang dikenal sebagai manusia lokomotif memukau dunia dengan stamina luar biasa di Olimpiade ke-1952. Namun, lari tidak selalu soal kecepatan atau jarak. Terkadang, lari adalah tentang melambat, merasakan setiap langkah, dan menyadari keberadaan kita di dunia ini. Berlari di pagi hari yang sunyi atau di bawah langit, senja adalah momen meditasi yang membawa kedamaian. Saat udara segar menyentuh wajah dan detak jantung berpacu seirama dengan langkah kaki, kita terhubung kembali dengan alam dan diri kita sendiri. Bagi sebagian orang, lari adalah cara untuk melampaui batas diri. Ada keajaiban dalam mendorong tubuh dan pikiran melampaui apa yang kita pikir mungkin. Dalam lomba ultramaraton, misalnya, pelari menempuh jarak ratusan kilometer melalui medan yang ekstrem. Itu bukan sekadar soal fisik, tetapi soal keberanian, ketekunan, dan mental yang tak tergoyahkan. Lari juga dapat menjadi alat untuk perubahan sosial. Banyak event lari yang digelar untuk mendukung kampanye, seperti kesadaran akan kanker, perlindungan lingkungan, dan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Setiap langkah yang diambil dalam event ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik. Salah satu keindahan lari adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa berlari di mana saja di jalan kota
kota yang ramai, di taman hijau yang tenang, atau bahkan di jalur pegunungan yang penuh tantangan. Setiap medan menghadirkan pengalaman unik yang membuat lari semakin menarik. Lari adalah salah satu bentuk latihan kardiovaskular terbaik. Dengan melibatkan hampir seluruh otot tubuh, lari membantu memperkuat jantung, meningkatkan stamina, dan membakar kalori secara efisien. Faktanya, hanya 30 menit lari sehari dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 35%. Tidak hanya fisik, lari juga memberikan dampak besar pada kesehatan mental. Saat kita berlari, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Tak heran, banyak pelari mengatakan mereka merasa lebih produktif dan fokus setelah berlari. Saat ini, teknologi telah membawa dunia lari ke level yang lebih tinggi. Dengan aplikasi pelacak langkah, monitor denyut jantung, dan pelatihan berbasis data, kita bisa memahami tubuh kita lebih baik dan mengukur perkembangan kita secara detail. Komunitas virtual juga mempermudah pelari dari seluruh dunia untuk saling berbagi pengalaman, motivasi, dan dukungan. Hari ini, maraton bukan hanya soal jarak, tetapi juga soal perjuangan, komunitas, dan solidaritas. Dari Tokyo hingga Boston, jutaan orang berkumpul setiap tahun untuk berlari bersama, menunjukkan semangat manusia yang tak pernah padam. Lari bukan tentang seberapa cepat atau seberapa jauh. Ini adalah tentang perjalanan, tentang bagaimana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Ingatlah, setiap langkah kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar di masa depan.